Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Berjumpa kembali dalam ibadah harian GKI Batu, Selasa 13 Juli 2021. Semoga Bapak Ibu Saudara terkasih dalam keadaan sehat dan sejahtera. Kita bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaan dan perlindungannya bagi kita. Seperti dikatakan pemazmur dalam Mazmur 91 ayat 9 sampai 11. Demikian. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mari kita puji Tuhan dari Mazmur 91 ini. Ya Allahku, ku percaya.
Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami datang kepadamu Bapa pada pagi hari ini. Kami akan mendengarkan kebenaran sabda-Mu Tuhan. Berkati setiap kami, agar kami boleh mengerti akan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah dengan firman-Mu kami boleh bertumbuh ya Bapa. Berkati Bapak Pendeta Dwi Santoso yang akan menyampaikan kebenaran sabda-Mu Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi semua kami dan memperkuat iman kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada saat ini diambil dari Kisah Para Rasul 23 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Kisah Para Rasul 23 ayat 12 sampai dengan 14. Dan setelah hari siang, orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh Paulus. Jumlah mereka yang mengadakan komplotan itu lebih daripada 40 orang. Mereka pergi kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dan berkata, "Kami telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa kami tidak akan makan atau minum sebelum kami membunuh Paulus." Amin. Bapak Ibu yang terkasih, renungan kita pada hari ini saya beri judul Jangan Mengutuki Diri. Saudara-saudara, di dalam masyarakat kita familiar dengan apa yang disebut dengan nasar atau janji. Kita masih ingat ketika dulu ada hiruk pikuk pemilihan presiden tahun 2014 saat itu ada yang bernasar. Kalau sampai Pak Jokowi menang maka akan ada orang yang akan berjalan dari Jogja ke Jakarta, PP, pulang pergi. Kalau itu betul saudara-saudara betapa capeknya, betapa kempornya kakinya. Lalu kemudian juga ada yang pernah berjanji, bersumpah. Nah, seorang yang mengatakan kalau saya terbukti mengambil uang dari proyek tertentu itu, dia siap digantung di Monas. Saudara-saudara, nasar mereka sepertinya meyakinkan. Tetapi ternyata semuanya itu orang Jawa bilang ngedabrus. Apa itu saudara ngedabrus? Omong kosong saja. Ucapan mereka itu tidak ada buktinya. Ucapan mereka itu tidak lebih dari bentuk atau wujud kesembronoan mereka ketika mereka berkata-kata. Nah saudara-saudara, di dalam Alkitab juga ada tokoh yang sembrono di dalam berkata-kata. Dia adalah Yefta yang kehilangan anaknya karena kesembronoan perkataannya. Kata orang, mulutmu adalah harimau. Saudara-saudara, di dalam bacaan kita tadi kita melihat bagaimana di dalam Kisah Rasul 23 ayat 12 kita menjumpai orang-orang Yahudi itu bersumpah sambil mengutuki diri tidak akan makan atau minum sebelum membunuh Paulus. Hidup Paulus menjadi bahan pertaruhan mereka. Mereka marah, mereka benci kepada Paulus karena mereka menilai Paulus mengajarkan ajaran yang bertentangan dengan Taurat yang diyakini sebagai kebenaran oleh orang-orang Yahudi dengan ajaran baru yang Paulus ajarkan. Setelah Paulus itu mengenal Kristus, kemarahan mereka tak terkendali sehingga mereka kalap. Mereka tidak bisa menguasai diri sampai mereka bertaruh diri.
mereka melampiaskan kemarahan mereka dan akhirnya mereka berkonspirasi untuk melakukan kejahatan keji kepada Paulus. Orang-orang yang berkomplot itu disebutkan kurang lebih ada 40 orang, mereka bermufakat bulat tidak akan makan dan minum sebelum membunuh Paulus. Ngeri enggak Bapak Ibu Saudara? Apa yang menjadi nasar mereka? Ngeri sekali. Mengapa begitu? Sebab membunuh artinya membuat orang mati. Dan tidak makan atau minum, mengutuki diri, itu juga berpotensi membunuh dirinya sendiri. Saudara, orang yang mengutuki dirinya sendiri adalah orang yang mengambil alih hak Tuhan atas hidupnya. Dan bukankah kita tahu sebetulnya yang berhak atas hidup kita itu, yang berkuasa atas hidup kita dan orang lain itu bukankah Tuhan? Karena itu tidak dibenarkan dengan alasan apapun kita mengambil alih hak Tuhan atas hidup kita atau hidup orang lain dengan cara apapun. Orang yang mengutuki diri bertindak menjadi Allah bagi dirinya sendiri dan menimbulkan kerugian bagi dirinya sendiri karena sengaja mencelakakan dirinya sendiri. Mengapa? Karena dengan mengutuki diri, dia tidak mencintai dirinya sendiri. Orang yang menyumpahi hidupnya, orang yang mengutuki dirinya sendiri, itu ibarat harakiri. Orang yang nekat menghabisi diri dengan alasan harga diri. Orang yang menyumpahi diri sendiri itu menutup jalan berkat Tuhan sebab dia mengambil alih otoritas Tuhan atas hidupnya. Karena itu saudara, baik mengutuk diri maupun mengutuk orang lain bukanlah ajaran Tuhan. Sebab Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Dan bahkan untuk kutuk itu sendiri telah ditanggung secara tuntas oleh Tuhan Yesus melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Karena itu, jangan melakukan kesia-siaan. Mari kita mengeluarkan perkataan kita, perkataan-perkataan yang mendatangkan berkat. Perkataan-perkataan yang memberkati, yang mendatangkan kebaikan dan damai sejahtera, baik bagi diri sendiri maupun untuk orang lain. Apa yang dialami Paulus mengingatkan kita bahwa realita hidup ini memang seringkali tidak seperti yang kita bayangkan atau kita harapkan. Kalau berkaca kepada kisahnya Paulus, kita melihat di sana konspirasi pembunuhan terhadap Paulus itu justru datang dari orang-orang Yahudi, orang-orang yang segolongan dengan Paulus. Tetapi sebaliknya justru penyelamatan itu datang dilakukan oleh orang non-Yahudi, mereka yang pada akhirnya dipakai oleh Tuhan untuk memelihara, melindungi Paulus. Seorang yang disebutkan di ayat 26 yang bernama Claudius, bukan orang Yahudi. Bukankah ini menjadi peringatan bagi kita, menjadi refleksi bagi kita, bahwa kebaikan itu tidak selamanya datang dari kalangan kita. Seringkali ketidakadilan justru itu kita dapatkan dari kalangan kita sendiri, dan itu sungguh memprihatinkan. Banyak orang mengaku Kristen tetapi tindakannya tidak Kristiani, tidak memancarkan sifat-sifat Kristus. Karena itu kemudian banyak orang kesaksian hidup yang seperti itu menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dan orang lain di luar kita, di luar kekristenan akan mengatakan, Kristen, ora Kristen, podo wae. Orang Jawa kuno dulu mengatakan, jas buka iket blangkon, sama juga sami mawon. Saudara-saudara, mari kita saling memberkati dan bukan saling mengutuki. Juga jangan mengutuki keadaan
saat ini karena pandemi, jangan menghabiskan waktu kita hanya untuk mengutuki keadaan karena pandemi yang belum tahu kapan akhirnya ini. Mari di masa pandemi ini justru kita meninggalkan ego pribadi kita. Mari kita mengembangkan sikap saling peduli. Semoga dengan sikap kita saling peduli, saling memberkati itu, kita menghadirkan kasih pemeliharaan Tuhan atas sesama ciptaan di atas bumi ini. Selamat melanjutkan kehidupan pada hari ini dengan saling memberkati. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini, supaya kami tidak mempertaruhkan kehidupan kami pada perkataan-perkataan kami yang sia-sia. Biarlah sebaliknya kami boleh menjaga tutur kata kami, mengeluarkan perkataan-perkataan yang bersumber dari hati ini, supaya perkataan-perkataan yang kami keluarkan itu boleh memberkati, supaya perkataan-perkataan kami itu boleh mengobati, perkataan yang lembut seperti salep yang memberikan rasa dingin dan mengobati orang yang terluka, bukan sebaliknya memberikan luka kepada orang lain maupun diri sendiri. Tuhan, mampukan kami juga untuk tidak menyumpai, mengutuki keadaan pada saat ini. Di tengah-tengah masa pandemi ini, ajari kepada kami tetap bisa berpikir dengan baik, berpikir dengan sehat, berpikir dan mengeluarkan kata-kata yang membangun orang lain maupun membangun diri kami sendiri. Kami memohon kuasa Roh Kudus untuk memampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Terlebih-lebih kami berdoa saat ini untuk keadaan pandemi, karena banyak orang mengalaminya dan kemudian merasakan penderitaan. Ya Tuhan, kami memohon belas kasih-Mu, kiranya pandemi ini, ya Tuhan, segera Tuhan kendalikan, Tuhan hentikan, supaya kesengsaraan umat manusia di muka bumi ini boleh merasakan kelegaan atas anugerah pertolongan Tuhan. Terlebih-lebih ya Tuhan, kami boleh belajar di masa pandemi ini untuk mengoreksi diri, untuk lebih taat, menaati protokol kesehatan, untuk lebih mengekang diri, mengekang perkataan kami, mengekang tindakan kami supaya semuanya selaras dengan Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang terinfeksi, terpapar karena wabah ini, kiranya Tuhan sembuhkan. Mereka yang sedang berpulih, Tuhan beri kekuatan, termasuk mereka yang berpulih secara ekonomi, Tuhan berikan berkat-Mu. Kami percaya dimanapun jemaat-Mu berada, mereka ada di dalam pemeliharaan-Mu. Karena itu ya Tuhan, Engkau sendiri Tuhan Yesus, yang telah mengambil beban kutuk yang terbesar itu di atas kayu salib dan mendatangkan kesejahteraan bagi kami melalui penebusan-Mu. Biarlah setiap kami boleh sudah mengalami damai sejahtera dan kami boleh mempercayai bahwa kutuk di dalam hidup ini yang terbesar sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih, kami menyerahkan kehidupan pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Saudara-saudara yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera yang mengalir dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kehidupanmu sekarang dan selamanya. Amin. Bapak Ibu, selamat melanjutkan aktivitas di hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.